Oke, hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Hari ini kita akan melakukan unboxing ke diri kita sendiri. Di dalam kotak ini, coba kita lihat apa yang ada di dalamnya, siapakah kita. Kita akan jawab bareng-bareng lewat video ini, so stay tune. Pasti ada ya kayaknya satu momen atau beberapa momen di hidup kita tuh ngerasa kehilangan arah, resah, gelisah. Jangan ada yang menyanyi. Sesimpel kayak kadang aku wondering kenapa ada teman aku yang betah banget kerja kantoran. Kok ada temen aku yang semangat banget kalau bikin bisnis. Ada teman aku juga yang hobinya kuliah lagi. Itu kenapa gitu sebenarnya ya. Terus habis itu kalian mungkin juga melihat di sekitar kalian ada kalanya orang tuh pendiam, ada yang cerewet, ada yang leader, ada yang followers, ada yang ambi, ada yang santuy gitu. Nah, pertanyaan paling pentingnya di sini adalah, so, kalau mereka seperti itu, gue harusnya kayak apa gitu ya? Apa yang ada dalam sini? Tapi kalian gak usah khawatir, karena pertama ini adalah kotak kosong guys ya, kosong ya. Dan yang kedua adalah aku ngerasa that's the beauty of life gitu. Karena kita itu masing-masing ya punya pikiran yang berbeda, perilaku yang beda, perasaan yang juga berbeda. That's what makes us unique. So, sebenarnya nih ya, mau kalian umurnya masih belasan, 20-an, 30-an, 40-an, bahkan 50-an, personality test ini masih menjadi aktivitas yang menurut aku wajib untuk dilakukan sih. Sedikit disclaimer, jadi mengambil personality test ini bukanlah sebuah once in a lifetime activity ataupun juga bukan sebuah stand alone activity. Kita harus ngelakuin check up ini secara berkala, plus juga kadang kita juga harus melengkapi personality test kita dengan aktivitas lain untuk mengenal diri kita sendiri, kayak journaling, meditasi, dan lain-lain. Cuman kita hari ini akan fokus ke personality testnya. Aku akan langsung jelasin aja ke kalian, so oke, yang pertama tes Enneagram ya, atau Enneagram test. Nah, kenapa ini menjadi favorit aku banget? Enneagram test ini beda dari tes yang lain ya. Kalau biasanya tes-tes kepribadian yang lain itu yang diidentifikasi itu adalah kelemahan dan juga kelebihan kita. Tapi kalau di Enneagram test itu yang diidentifikasi adalah ketakutan dan keinginan kita gitu. Dan menurut aku ini pure banget, honest banget, karena ya yang dilihat itu memang nature-nya manusia, apa yang membuat kita pengen, apa yang membuat kita takut. Aku suka banget dan rekomen banget buat kalian. Jadi kalian ambil free testnya aja sebenarnya cukup. Kalian cukup isi 5-7 menitan aja. Gak usah buru-buru guys, saran aku. Lebih akurat, lebih baik. Be honest pas ngisi, jujur aja. Ini bukan tentang kamu pengen jadi orang kayak apa, tapi kamu siapa hari ini gitu. Itu lebih penting. Jadi resultnya kalau misalnya kalian gak mau upgrade pakai yang versi free kayak aku ya, kan aku orang hemat ya guys. Jadi kalian akan menemu percentage kecenderungan kalian itu tipe apa. Dan abis dari sini kalian tinggal baca aja di websitenya masing-masing traits dari tipe-tipe personality ini 1-9 itu seperti apa. Itu menurut aku udah cukup insightful dan cukup relatable sih sama yang aku rasakan ya. Menurut aku nih Anastasti nih ceritanya. Nah, kalau aku kan di sini tipenya tipe 3 achiever ya. Nah, di situ sebenarnya kita ditunjukin banget gitu loh. Yang aku seneng dari tes ini tuh sumpah adalah versi ups dan versi downs-nya. Kalau misalnya kita lagi bagus banget, versi kita itu seperti apa. Kalau misalnya versi kita tuh lagi toxic banget, kita akan jadi orang yang kayak apa. Itu udah di picture dari tes ini. Terus abis itu mereka juga kasih rekomendasi kira-kira untuk menjadi orang yang lebih baik, kita tuh harus seperti apa gitu. Kayak aku nih contohnya ya, aku bacain yang ngena banget di aku. Jadi aku tuh orangnya yang pengen banget produktif banget sih orangnya. Jadi pengen achieve a lot. Dan kadang ya traits aku ini membuat aku tuh nggak bisa chill dan nggak bisa menikmati apa yang ada sekarang gitu. Jadi di sini mereka itu juga mensuggest slow down ya, kadang kita lupa menikmati apa yang di depan mata ya. Semua masukan ini tuh benar-benar membantu aku untuk tone down segala ambisi dan lain-lain biar hidupnya lebih balance dan lebih happy, yang paling penting. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung kenapa kalian gak happy, apa yang bisa bikin kalian happy, mungkin kalian harus ambil si Enneagram test ini, jadi kalian tahu your deepest desire and your deepest fear. Yang kedua adalah di DISC test. Ini adalah tes yang paling baru banget aku ambil gara-gara aku keracunan. Ini guys, abis baca
buku You Do You. Jadi gunanya ngambil DISC test itu sebenarnya adalah kita tuh biar tahu dan mengerti kira-kira our strongest behavioral drivers itu apa, dan juga sebenarnya pola kita dalam berinteraksi sama orang lain, connect with others itu sebenarnya seperti apa juga. Aku insightful banget sih untuk kalian yang individu maupun kalian yang mau bikin tim. DISC test ini bisa mengidentifikasi seseorang dibagi-bagi menjadi beberapa area, ya. Singkatannya DISC itu adalah stands for dominance, influence, steadiness, dan conscientiousness. Apapun itu. Jadi kalau misalnya kalian bisnis atau startup team yang pengen punya high performing team, ambil aja DISC test, karena DISC test akan bantu kalian untuk ya bisa mengisi kekurangan satu sama lain di dalam satu tim. Terus habis itu kalian tahu nanti tendensinya ini orang di masa depan pengen dikembangkan di area mananya. Atau sebenarnya untuk individual kalian ambil aja, ini juga tetap sangat meaningful sih, karena kita jadi tahu gimana cara mengidentifikasi strength kita dan juga motivasi kita. Kalian cobain aja tesnya, linknya aku akan taruh semuanya di description box ya. Ternyata aku itu CI assessor, jadi CI itu kombinasi antara conscientiousness dan juga influence. Ini agak kocak sih sebenarnya, karena dulu itu pas aku ngambilnya ini kayaknya sekitar 2018an, hasilnya itu I/D, influence/dominance. Karena emang ya bisnis sendiri mungkin yang aku tahu cuman influence dan dominance gitu. Baru-baru ini ternyata hasil aku jadi C/I gitu. Agak kaget juga. Cuman aku ngelihat mungkin karena aku kemarin abis kerja consulting beberapa lama, dan consulting itu dituntut buat analisis dan ketelitiannya itu harus sangat-sangat deep gitu ya. Jadi kayaknya sifat aku berubah. Jadi kalian bisa lihat ya di sini kenapa aku tadi bilang di awal tes kayak gini tuh harus diambil secara berkala, karena kita bisa aja berubah gitu loh. Dan aku nggak pengen teman-teman ini terbatasi oleh hasil yang kalian dapat dari personality test kalian, karena gunanya personality test menurut aku bukan untuk ya limit yourself, malah ini tuh justru harus menjadi kayak guidance buat kalian. Mending kalian melebarkan sayap kemana gitu, apa yang area yang masih kalian pengen improve, mana area yang bisa kalian perkuat lagi. Personality test yang ketiga yang menurut aku juga masih terfavorit banget dan cukup populer, mungkin kalian bisa nebak, yaitu adalah The 5 Love Languages. Mungkin kalian juga udah cobain, buat yang belum, you should try, karena ini bener-bener akan improve hubungan kalian, nggak cuman hubungan sama pasangan, pacar atau suami atau istri ya, tapi juga hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga. Kok bisa? Tes ini itu menurut aku adalah media yang pas untuk tahu sebenarnya gimana sih cara kita dan cara orang terdekat kita mengekspresikan cinta atau kasih ke satu sama lain. Dan kadang kita tuh sering miskom, terus ekspektasi nggak ketemu, konflik terus tapi nggak tahu root cause-nya apa. Kadang nggak tahu gimana ya biar kita bisa improve hubungan ini menjadi ke jenjang yang lebih serius mungkin kan. Itu sebenarnya gara-gara mungkin teman-teman belum paham your love languages and your spouse love languages. Tes ini basically akan mengidentifikasi 5 bahasa cinta apa yang kalian itu punya sekarang saat ini ketika kalian tes. 5 bahasa macam-macam tuh ada word of affirmation, act of service, receiving gifts, quality time, dan physical touch. Nah di sini kalian tinggal ambil tesnya. Jangan lupa kalian ajakin pacar kalian atau teman sahabat kalian buat ambil tesnya juga. Dan kalau misalnya hasil tesnya udah keluar ya, yang free, kalian tinggal capture dan kalian share to each other, biar kalian paham dan pasangan kalian juga paham gitu bahasa cinta kalian itu sebenarnya seperti apa. Ini aku kasih bocoran sedikit ya punya aku ya. Jadi di sini itu bahasa cinta aku sekarang nih quality time dan juga act of service yang paling dominan ya. Nah sebenarnya ya dulu kayaknya tahun 2019an pas aku pertama kali tahu tes ini tuh, aku tuh selalu hasil tesnya itu adalah act of service gitu. Jadi itu menjelaskan kenapa aku tuh paling suka melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif kalau misalnya lagi pacaran gitu. Nggak suka yang cuma nongki-nongki doang atau ngasih kado doang atau aktivitas-aktivitas yang kayak gitu yang menurut aku nggak menghasilkan, aku nggak suka gitu. Karena ekspresi cinta dan sayang aku itu adalah dengan membantu satu sama lain. Nah tapi sekarang ya gara-gara gue LDR, long distance relationship, jadi bahasanya agak berubah, jadi lebih ke quality time. Mungkin gak cuman gara-gara LDR sih, kayaknya gara-gara juga sekarang ini, dewasa ini menjadi lebih sibuk,
menjadi lebih nggak ada waktu. Jadi kalau misalnya udah ada waktu, aku pengen benar-benar mendedikasikan waktu aku buat seseorang ini, buat teman aku atau buat pacar aku. Dan sebaliknya, aku pengen orang juga melakukan itu ke aku gitu. Love languages ini benar-benar membantu kita untuk memanage ekspektasi. Mungkin ada teman-teman kita yang kita lihat di Instagram, suka banget dia dikado bunga duit gitu kan ya, you know, yang lagi viral di TikTok. Emang si temennya atau ceweknya ini bahasa cintanya adalah receiving gift gitu. Terus aku tuh juga bukan orang yang suka bikin-bikin surprise dan gak terlalu suka di surprisein. Suka sih sebenarnya, suka. Ya tetap surprisein aku. Ya teman aku dan pacarku tetap surprisein. Cuman gak seseneng itu loh. Ngerti gak sih? Menurut aku tuh sebenarnya setiap tes ini saling melengkapi satu sama lain gitu. Jadi aku saranin cobain aja semuanya, seru-seruan aja, nggak apa-apa. Yaudah, sekian dulu videonya, aku tutup di sini. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!